Selamat malam, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berkesempatan untuk mengikuti ibadah Pelkat PKB GPIB Irene pada malam hari ini. Kami berharap agar ibadah kali ini menjadi berkat untuk kita semua. Ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua Donald Pesi Warisa. Memulai ibadah malam hari ini, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama Mars Pelkat PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama Injil Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Ajakan beribadah. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seteru. Kepadanya sajalah kita berserah. Hidup bersamanya akan membahagiakan kita dan kemenangan akan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah, serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian nyanyian Kidung Jemaat 452 bait 1 dan 2, naikkan doa tak enggan. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Dia tak menolaknya. Maharaja Dialah, tak terbatas kuasanya. Minta aja apapun, pasti sanggup Tuhanmu. Kita masuk pada doa pembukaan. Kita satu dalam doa. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini di tengah segala kesibukan kami, pekerjaan kami, keseharian kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan yang baik ini untuk kami bisa beribadah walaupun lewat streaming YouTube GPIB Irene. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus sertai kami, hati kami masing-masing, sertai juga pelayan firman pada malam hari ini, agar kami dikuatkan, kami diingatkan kembali
akan kasih Tuhan, akan kemurahan Tuhan lewat firman yang akan kami dengarkan atau kami baca nanti. Bercaralah bagi kami ya Tuhan pada malam hari ini, biar firman Tuhan yang kami terima pada malam hari ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Ini doa syukur kami, Tuhan kiranya berkenan beserta kami dalam ibadah malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membacakan Mazmur pujian secara bergantian dari Mazmur 4 ayat 7 sampai 9. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberi sukacita kepadaku, Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. dengan ketentraman aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapak-bapak dipersilakan duduk. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 452 bait 3 dan 4, naikkan doa tanggan. Dosa syarat menekan, Tuhan angkatlah beban, dan sucikan diriku oleh curah darah-Mu. Berikanlah sentosa-Mu dan kuasai diriku, penebusku Kau berhak jadi Rajaku tetap. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam Tuhan. Saya berharap semoga kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes 18. Injil Yohanes 18 ayat 38b sampai dengan Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16a. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita siapkan hati kita, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang kudus, Bapa yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan bagi kami, sehingga kami anak-anak-Mu pada malam hari ini, kami boleh ada di rumah kami masing-masing, dengan satu tujuan, untuk datang mencari Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan merenungkannya. Ya Tuhan,
Urapilah kami semua, kaum bapa GPIB Irene ini Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan ini Tuhan. Urapilah hamba-Mu, berilah hikmat pengertian bagi hamba, dan mampukan hamba untuk dapat memberitakan firman-Mu Tuhan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua berdiri. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai dengan 40 dan Yohanes 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yang menyatakan, sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya aku tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu
Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari ini ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi mereka yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini dari Injil Yohanes 18 ayat 38b sampai dengan ayat 9, pasal 19 ayat 1 sampai dengan 16a. Tetapi sebelum kita masuk dalam bacaan kita pada malam hari ini, mari kita melihat sejenak ringkasan cerita dari sejarah Injil Yohanes ini. Injil Yohanes adalah unik di antara keempat Injil. Injil ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak ditulis oleh ketiga Injil yang lain, dan menyatakan dengan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus. Penulis diidentifikasi secara tidak langsung sebagai murid yang dikasihinya, murid yang dikasihi Yesus. Kesaksian tradisi kekristenan serta bukti yang terkandung dalam Injil ini sendiri menunjukkan bahwa penulisannya adalah Yohanes, anak Zebedeus, salah satu di antara 12 murid dan anggota kelompok inti Kristus, atau Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yohanes memberi kesaksian, memberi kita pandangan yang sangat dekat dan pribadi pada identitas Kristus. Dia menunjukkan kepada kita bahwa Yesus, meskipun Allah sepenuhnya, datang dalam daging untuk secara jelas dan akurat menyatakan Allah
dan bahwa Kristus adalah sumber kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yohanes menyatakan tujuannya untuk tulisannya di dalam Yohanes 20 ayat 31, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Inilah sekilas dari sejarah Injil Yohanes yang ditulis oleh Yohanes sendiri. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bacaan kita pada malam hari ini. Pada ayat yang ke-38b, di sini kita lihat bahwa Pilatus benar-benar yakin. Pilatus benar-benar yakin bahwa Yesus tidak bersalah. Pilatus keluar mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Ini menunjukkan bahwa Pilatus benar-benar yakin Yesus itu tidak bersalah. Dan apa yang membuat Pilatus begitu yakin bahwa Yesus tidak bersalah? Saya ajak bapak-bapak untuk kita melihat ayat-ayat sebelumnya, ya. Ayat-ayat sebelum ini terjadi percakapan antara Yesus dengan Pilatus, ya. Percakapan ini cukup menarik, bapak-bapak. Pada ayat ke-33, Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus kepada Yesus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus ini merupakan suatu pernyataan Yesus tentang dirinya. Jawaban Yesus ini juga merupakan suatu pernyataan Yesus tentang dirinya. Yesus berkata, "Karena kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Kita lihat bapak-bapak, dua kali Yesus berkata bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya. Nah, dengan jawaban dan pernyataan Yesus itu, maka Pilatus mengambil kesimpulan dan merupakan jawaban bahwa Yesus adalah raja. Dan kita lihat ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?"
Kembali Yesus menjawab, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat jawaban Yesus kepada Pilatus dan sekaligus menyatakan bahwa siapa sebenarnya Yesus ini. Dengan jawaban dan pernyataan Yesus itu, maka Pilatus mendapatkan jawaban bahwa Yesus ini adalah raja. Yesus adalah raja. Karena dari awal dia sudah bertanya, dia sudah mengira-ngira bahwa Yesus adalah raja. Nah, inilah yang membuat Pilatus begitu yakin sehingga dia keluar mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Ya, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Dan perkataan ini Pilatus mengucapkan sebanyak 3 kali. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita juga bisa melihat ada beberapa kali Pilatus mencoba untuk membebaskan Yesus dari tuduhan-tuduhan orang Yahudi ini. Kita bisa lihat di ayat 39, ya. Pilatus memberi pilihan kepada orang-orang Yahudi, kamu mau memilih Yesus apa memilih Barabas? Karena kebiasaan orang-orang Yahudi atau kebiasaan mereka pada saat itu, pada saat perayaan Hari Paskah, Pilatus membebaskan 1 orang tahanan. Ya. Jadi setiap perayaan Paskah ada remisi untuk salah seorang tahanan yang akan dibebaskan. Dan Yesus memberi pilihan kepada mereka. Kamu mau saya membebaskan raja orang Yahudi atau membebaskan tahanan atau Barabas? Lalu orang-orang Yahudi berkata, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun, seorang penjahat. Sungguh ironis ya bapak-bapak. Mereka lebih memilih seorang penjahat daripada Yesus yang notabene-nya adalah Tuhan, adalah Raja, adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan itu. Sungguh ironis bapak-bapak. Kembali kita melihat untuk kedua kalinya Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus dengan cara dia menyuruh orang untuk menyesah Yesus. Menyesah ini arti katanya disiksa dengan sangat, ya.
Yesus menyuruh orang untuk menyiksa Yesus dengan sangat. Pilatus menyuruh orang untuk menyiksa Yesus dengan sangat. Dengan harapan apabila orang Yahudi melihat bahwa Yesus sudah disiksa, maka mereka mau untuk membebaskan Yesus. Itu harapan Pilatus. Tetapi tinggal harapan. Ya. Ketika Pilatus keluar dan berkata kepada orang-orang Yahudi, lihat, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Kedua kali, ini untuk kedua kali Yesus mengucapkan kata-kata yang sama. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka Pilatus berkata kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika mereka melihat Yesus, imam-imam kepala, orang-orang Yahudi, penjaga-penjaga, mereka langsung berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ini kali ketiga Bapak-bapak, Pilatus mengucapkan kata-kata yang sama. Dengan perkataan ini berarti Pilatus begitu yakin bahwa Yesus tidak bersalah. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu orang Yahudi berkata bahwa kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu orang ini harus mati. Mereka tidak mau mendengar Pilatus. Karena mereka punya hukum sendiri. Kenapa orang-orang Yahudi begitu ngotot, begitu bersikeras untuk menyalibkan Yesus? Ada suatu hal yang membuat mereka begitu membenci Yesus dan bertekad untuk menyalibkan Yesus. Sebab ia menganggap dirinya anak Allah. Inilah akar permasalahan. Bahwa Yesus yang menganggap dirinya anak Allah, berarti Yesus menghujat Allah. Itu anggapan orang-orang Yahudi pada saat itu ya Bapak-bapak. Inilah akar permasalahannya sehingga mereka mau menyalibkan Yesus. Ketika Pilatus mendengar perkataan bahwa Yesus menganggap dirinya anak Allah, dia menjadi takut, sangat takut. Sehingga dia kembali lagi ke dalam gedung pengadilan dan bertanya kepada Yesus, dari manakah asalmu? Yesus tidak menjawab.
Yesus diam saja. Kembali Pilatus berkata kepada Yesus, "Tidak maukah engkau berbicara dengan aku? Tidak tahukah engkau bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan juga berkuasa untuk menyalibkan engkau?" Dan kita lihat apa jawab Yesus. "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Kita bisa lihat di ayat 11. "Sebab itu Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu pernyataan yang tegas dari Yesus bahwa Pilatus tidak mempunyai kuasa apapun atas Yesus. Karena Dia adalah raja, raja di atas segala raja. Hanya Dialah yang berkuasa. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pilatus dengan usahanya untuk membebaskan Yesus mendapat jalan buntu. Karena apa? Karena terhalang dengan suara terbanyak. Ya, suara terbanyak. Mereka lebih memilih Barabas daripada Yesus. Mereka ingin menyalibkan Yesus. Dan pada saat itu, jam 12 siang, kira-kira jam 12 siang, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu. Inilah rajamu." Kenapa Pilatus tidak berkata bahwa inilah tawananmu, inilah penjahatmu yang engkau serahkan untuk aku? Tetapi Pilatus berkata bahwa inilah rajamu. Lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi untuk menyalibkan Dia. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita pada malam hari ini timbul dua pertanyaan bagi kita. Timbul dua pertanyaan bagi kita. Yang pertama, di manakah kebenaran? Kalau kita lihat proses pengadilan yang Yesus jalani bersama Pilatus ini, ya, dan orang-orang Yahudi dengan memaksa kehendaknya untuk menyalibkan Yesus. Padahal Pilatus tidak mendapatkan kesalahan apapun pada Yesus. Nah,
Di sini kita melihat bahwa tidak ada kebenaran di sini. Tidak ada keadilan di sini. Yang ada hanya manusia yang memaksa kehendaknya. Tidak ada kebenaran. Kebenaran yang hakiki hanya ada pada Yesus. Karena hanya Yesuslah yang benar. Yesuslah sang kebenaran itu. Makanya ia berkata bahwa untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran itu. Dialah sang kebenaran itu, Bapak-bapak. Allah lah yang paling benar. Kebenarannya kebenaran yang hakiki. Sementara manusia, kebenaran manusia penuh dengan muatan kepentingan. Kebenaran manusia penuh dengan muatan kepentingan. Kebenaran manusia relatif. Kebenaran manusia itu terjadi kalau ada yang berbuat baik, oh iya, dia itu benar. Kebenaran manusia penuh dengan kompromi. Orang yang salah bisa menjadi benar kalau dia diberi sesuatu, dia bisa menjadi benar karena orang yang diberi sesuatu itu mendukung. Kebenaran manusia itu penuh dengan kompromi. Kebenaran manusia penuh dengan kepentingan-kepentingan. Kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Hanya kebenaran Tuhanlah yang sesungguhnya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mari kita sebagai bapak-bapak, mari kita diajak untuk selalu berkata yang benar, mengatakan kebenaran, bersikap yang benar, dan melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Memang bapak-bapak, untuk melakukan ini ya sangat sulit ya. Sangat sulit. Kenapa saya bilang sangat sulit? Karena untuk melakukan kebenaran ini kita harus melawan diri kita, bukan melawan orang lain. Kita melawan diri kita yang adalah musuh yang paling terbesar di dalam hidup kita itu ya diri kita sendiri. Karena kita harus berkorban di sini, Bapak-bapak. Kita harus mengalahkan keinginan kita. Kita harus mengalahkan kehendak kita, diri kita.
dengan segala kepentingannya. Memang sulit Bapak-bapak. Tetapi kalau kita mau, yang penting mau dulu Bapak-bapak. Yang penting mau dulu. Kalau kita sudah mau, kesananya kita akan dituntun, akan dimampukan oleh Roh Kudus. Supaya kita dapat hidup di dalam kebenaran. Kita dapat melakukan kebenaran itu. Yang penting mau. Maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan itu. Jadi Bapak-bapak, kita diajak untuk hidup di dalam kebenaran. Karena Yesuslah sang kebenaran itu. Dialah yang datang ke dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Pertanyaan yang kedua, dari bacaan kita pada malam ini, Bapak-bapak bisa melihat siapa yang salah. Siapa yang salah? Yang salah ialah mereka yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Tetapi kita lihat bahwa apa yang Yesus terima, apa yang Yesus alami, apa yang Yesus derita, memang dia harus menerima itu. Dia harus melewati semua itu. Dia harus menderita, disiksa, menderita, dicambuk, dihina, dicela, bahkan dikasih mahkota duri, dikasih jubah ungu. Ini kan merupakan suatu penghinaan bagi Yesus. Dia harus memikul salib, melewati jalan Via Dolorosa. Nah, dia terima itu. Dia terima segala perlakuan yang jahat terhadap dia. Dia terima siksaan, cercaan, ejekan. Itu karena apa, Bapak-bapak? Itu karena Yesus mau berkorban untuk Bapak-bapak dan saya. Dia mau menyerahkan dirinya untuk menjadi korban. Dia mau berkorban untuk kita. Ya. Dia mau berkorban untuk kita. Supaya kita diselamatkan. Karena apa? Karena kita patut dihukum karena dosa-dosa kita. Kita patut dihukum karena perbuatan kita. Di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus pasang badan, ya. Ini kata yang saya contek dari
khotbah Pendeta Ina pada hari Minggu tanggal 10 kemarin pada CD baru ya. Beliau mengatakan bahwa kita patut dihukum karena dosa. Tetapi Yesus pasang badan buat kita. Dia dihukum supaya kita tidak dihukum. Dia disalibkan supaya kita tidak disalibkan. Dia berkorban untuk kita, Bapak-bapak, untuk kita semua. Untuk kita, untuk Bapak-bapak dan saya. Jadi seharusnya Bapak-bapak dan saya kita hidup di dalam kebenaran. Karena Yesus itulah adalah kebenaran itu sendiri. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia mau berkorban untuk salah dan dosa kita. Nah, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mau mengajak Bapak-bapak dan saya untuk mari kita merenungkan sejenak kesengsaraan Tuhan Yesus. Ya. Mari kita sejenak merenungkan kesengsaraan Tuhan Yesus yang mau menjadi korban bagi kita. Korban penebus dosa. Korban keselamatan bagi kita. Mari kita renung betapa sakitnya, betapa menderitanya Yesus sampai Ia mati di atas kayu salib. Kita lihat penderitaan Yesus, kita lihat sengsaranya Yesus. Dan itu semua menjadi pembelajaran bagi kita, Bapak-bapak dan saya. Melihat sosok yang mau menjadi korban, mati tergantung di kayu salib, tempat yang sangat hina, karena salib itu tempatnya penjahat-penjahat. Berarti Yesus disamakan sebagai seorang penjahat. Mari Bapak-bapak, Dia yang sudah mau berkorban untuk menanggung segala dosa kita. Dan dengan kematiannya dan kebangkitannya, kita memperoleh keselamatan itu. Keselamatan yang kita dapat dengan cuma-cuma. Dan keselamatan itu harus kita pegang dengan teguh. Jangan sampai keselamatan itu lepas. Karena yang bisa bikin lepas keselamatan itu dari kita hanya kita sendiri. Pegang erat keselamatan itu Bapak. Dan kerjakanlah keselamatan itu takut dan gentar. Supaya apabila nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, mendapati kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita meresponi firman Tuhan
dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 260 bait 1 dan baitnya yang kedua, dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas semua yang telah Tuhan berikan bagi kami, berkat, kasih sayang, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini, kami kaum Bapa Jemaat Irene ini, kami sudah membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Dan firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami hidup di dalam kebenaran, kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati. Karena kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bapa di dalam sorga, berkati kami dan mampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran, agar pengorbanan Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia. Tuhan, tolong kami, ya Roh Kudus, mampukan kami supaya kami terus hidup di dalam kebenaran, terus berkata yang benar, bersikap yang benar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja kami, GPIB Irene,
dengan segala pola pelayanan, program kerja yang sudah ada maupun yang akan disahkan nanti. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati gereja kami dengan segala program kerja yang akan disahkan ini Tuhan. Dan biarlah program kerja ini Tuhan berkati supaya dengan program ini pelayanan di gereja kami semakin maju ke depan. Tuhan juga berkati pendeta kami, ketua majelis kami, Ibu Juliana Parapat Lende, pendeta jemaat kami, Ibu Ana Leander Sairang, dan pendeta domisili, pendeta emeritus, Ibu Pendeta Rondo. Tuhan, Engkau berkati akan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, yang selalu setia untuk melayani Tuhan. Tuhan, Engkau pakai mereka lebih heran lagi dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan firman Tuhan, agar kami jemaat-Mu selalu dikuatkan dengan firman Tuhan, dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka. Kami berdoa juga bagi presbiter, penatua, diaken, PHMJ, keenam unsur Pelkat, komisi. Tuhan berkati, Tuhan berkati kami semua, agar kami semua dapat menjalankan tugas pelayanan kami dengan penuh tanggung jawab. Dan pelayanan yang kami lakukan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan nama kita. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi Inforkom dan para pelaku media. Tuhan, Engkau berkati mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka agar mereka dapat menjalani tugas pelayanan mereka dengan baik di gereja ini, sehingga acara-acara yang melalui live streaming ini boleh berjalan dengan baik. Berkati juga keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa juga bagi kostor, pegawai gereja, sampai kepada security. Tuhan berkati mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa juga bagi Presiden kita, Bapak Jokowi. Tuhan berikan dia selalu kekuatan dan kesehatan, hikmat, agar dia dapat memimpin negara ini, negeri ini dengan takut akan Tuhan. Bentengi dia, jaga dia Tuhan dari paham-paham radikalisme yang sekarang ini marak untuk menjatuhkan beliau. Tuhan, campur tangan dalam permasalahan ini. Kami berdoa juga bagi jajarannya. Kami berdoa juga bagi TNI Polri, juga Arhanud C6. Tuhan juga memberkati mereka semua. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga,
Inilah doa kami, permohonan kami kepadamu, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur, ajakan untuk bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaannya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab Mazmur 25 ayat 6 yang menyatakan, "Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2 tabu gendang. Sambil menari nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Doa persembahan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan yang begitu berharga bagi kami. Saat ini ya Tuhan, terimalah juga persembahan syukur kami, korban syukur kami lewat persembahan ini. Tuhan berkati agar kiranya ini bermanfaat, berguna untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, biar kiranya dipergunakan sebaik-baiknya untuk menjangkau mereka yang membutuhkan, terlebih memperbesar kerajaan surga, kerajaan Tuhan di muka bumi, terlebih memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
berkenan menerima persembahan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak tetap berdiri. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Mari kita naikkan kidung pujian pengutusan, kidung jemaat 326, bait 1 dan baitnya yang kedua. Pujian malam kunyanyikan. Pujian malam kunyanyikan syukur ya Tuhan padamu. Meskipun sinar surya hilang, Engkau tetap cahayaku. Tiada saya, ibu bapa yang menandingi sayangmu. Tak putus kau pelihara, kau sumber rahmat bagiku. Dengan setia kau menjaga, mengasuh dan membimbingku. Engkau sertaku tiap saat pun dalam susah dan keluh. Sekarang tiba malam hari, tubuhku melepas lelah. Telah kau tolong dari pagi, syukurku Tuhan terimalah. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari angkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai bapak-bapak sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.